Wajar nggak sih kalau setelah 1 bulan penggunaan Poco X7 Pro, baterai health-nya ini turun menjadi 99%? Mari kita bahas. Kalau baterai health kalian sudah turun menjadi 99% selama 1 bulan penggunaan, itu kemungkinan siklus baterai kalian sudah 100 atau lebih. Kalau melihat dari halaman Poco X7 Pro, di situ dikatakan bahwa baterainya ini dirancang untuk bisa bertahan hingga 90% selama 1000 siklus baterai. Artinya, per 100 siklus baterai itu harusnya baterai health-nya itu turun 1%. Kalau di sini baterai health saya ini masih 100% karena siklusnya baru 44. Ponsel ini sendiri saya sudah pakai sekitar 2,5 bulan, hampir 3 bulan, karena saya beli ponsel ini untuk kedua kalinya di akhir Ramadan kalau nggak salah. Dan kurang lebih sekali charge itu saya bisa menggunakan ponsel ini 1,5 sampai 2 harian, jadi nggak terlalu sering ngecas juga. Overall dari penggunaan seperti itu, siklus baterainya ini baru 44 doang. Nah, kalau kalian sering ngegame, terus siklusnya ini sudah 100, ya bisa dikatakan wajar lah kalau baterai health-nya ini turun menjadi 99% atau berkurang 1%. Nah, berkurangnya ini ya tergantung dari pemakaian kalian. Jadi tidak bisa dipatok dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Kemungkinan bisa lebih cepat atau kemungkinan juga bisa lebih lama. Itu merupakan salah satu hal yang sering dibahas di kolom komentar di video-video Poco X7 Pro saya, yaitu mengenai baterai health dari Poco X7 Pro ini. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai baterai yang saya terima di kolom komentar saya adalah berapa banyak baterainya ini turun ketika didiamin semalaman atau pas ditinggal tidur. Well, saya sendiri tidak terlalu menginstal banyak aplikasi di ponsel saya. Ya, aplikasinya kurang lebih kayak gini doang. Dan semua otomatisasi, misalnya email atau sinkronisasi, saya matikan. Di sini saya sempat nge-screenshot kapasitas baterai saya di jam 22.50 atau jam 11, ini masih 29%. Kemudian saya bangun di jam 4.45, ini baterainya tersisa 25%. Artinya kurang lebih ditinggal tidur selama 6 jam, baterainya ini turun 4%. Ini dengan catatan SIM-nya aktif, kemudian menggunakan WiFi yang menyala. Mungkin pengalaman saya cukup berbeda dengan kalian, mungkin ada yang lebih banyak, mungkin ada yang lebih sedikit. Itu tergantung dari aplikasi kalian, kemudian dari penggunaan data. Kalau kalian pakai paket data tentunya akan lebih boros. Kemudian dari sinkronisasi, baik itu email ataupun yang lainnya seperti itu. Kalau saya sendiri, pengalaman saya ya kurang lebih seperti itu, 4%-an turunnya, 4-5% lah kurang lebih seperti itu. Dengan penggunaan yang saya nonaktifkan sinkronisasinya, saya menggunakan WiFi dan saya hanya menggunakan 1 SIM doang kayak gitu. Oke, pertanyaan ketiga yang cukup sering saya temui di kolom komentar video saya adalah perlukah kita kalibrasi baterai Poco X7 Pro ini ketika kita baru pertama kali beli? Well, saya sendiri pakai ponsel ini nggak ada kalibrasi-kalibrasian, jadi langsung pakai aja, langsung cas aja. Kalau dulu tuh biasanya digunain dulu sampai baterainya 20%, kemudian dicas sambil tidak digunakan sampai 100%. Tapi kalau nggak salah ya saya pakai aja ponselnya, kemudian kalau habis saya colok aja. Saya tidak ada ritual khusus untuk mengkalibrasi baterai di Poco X7 Pro saya, jadi bisa saya katakan menurut pengalaman saya tidak melakukan kalibrasi di ponsel Poco X7 Pro ini. Saya nggak tahu apakah itu hal yang benar atau tidak, mungkin teman-teman bisa punya jawaban yang lebih baik daripada saya, tapi selama saya menggunakan ponsel Poco X7 Pro ini, saya tidak mengalami masalah yang berhubungan dengan baterai ataupun berhubungan dengan ketahanan baterainya seperti itu, walaupun saya tidak mengkalibrasi. Jadi jawaban berdasarkan pengalaman saya, kalian tidak perlu untuk mengkalibrasi baterai di Poco X7 Pro ini, jadi tinggal gunain aja seperti biasanya. Kemudian selanjutnya adalah, ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih sebuah pembahasan. Ada yang mengatakan bahwa baterai di Poco X7 Pro ini boros untuk ukuran baterai 6000 mAh, ada yang mengatakan baterainya irit. Saya sendiri mengatakan baterai di ponsel ini cukup irit karena saya itu hanya casual gamer, untuk game-game yang saya mainkan ya kurang lebih seperti ini. Tapi kebanyakan yang saya mainin itu adalah Mobile Legends sama PUBG. Untuk yang Genshin Impact dan Honkai Star Rail ini jarang-jarang, yang lainnya juga jarang-jarang. Nah, dengan pola penggunaan seperti itu dan menggunakan 1 SIM menyala, kemudian menggunakan WiFi,
saya bisa menggunakan ponsel ini kurang lebih 1,5 hingga 2 harian. Dan saya merasa dengan ketahanan seperti itu, baterai di Poco X7 Pro ini cenderung awet dan nyaman digunakan untuk 2 hari. Tapi beda halnya kalau kalian menggunakan ponsel ini dengan paket data menyala. Saya pernah menggunakan ponsel ini dengan paket data menyala, kemudian saya main Mobile Legends, kemudian saya scroll-scroll TikTok atau sosial media seperti itu. Dari jam 6 itu 30%, jam 6 sore 30%, ke jam 9 itu tersisa sekitar di bawah 10% seperti itu. Jadi bisa dikatakan ketika kita menggunakan paket data, penggunaan baterai di Poco X7 Pro ini ya bisa dikatakan cenderung boros ya. Karena mungkin sinyalnya nggak terlalu kuat dan itu juga tergantung dari tempat kalian. Kalau sinyalnya buruk itu pastinya jauh lebih boros, tapi kalau sinyalnya bagus ya pastinya akan jauh lebih bagus. Tapi overall saya merasakan pengalaman positif menggunakan Poco X7 Pro ini karena saya rasa baterainya itu cukup awet. Lain halnya kalau kalian itu sering ngegame dengan Poco X7 Pro ini, yang hardcore gamer seperti itu, mungkin kalian perlu ngecas baterai di Poco X7 Pro ini sehari sekali atau bahkan sehari 2 kali, tergantung dari penggunaan ngegame kalian. Ya mungkin pengalaman orang yang ngegame dengan ponsel ini bisa mengatakan bahwa ngegame di sini itu cukup boros, tapi untuk orang-orang yang ngegamenya casual, kemudian menggunakan ponsel ini hanya untuk sekedar WhatsAppan, untuk all shop, untuk buka-buka browsing atau nonton video di YouTube, saya rasa ponsel ini punya baterai yang cukup awet kayak gitu. Nah kemudian, ini bukan pertanyaan juga sih, tapi lebih ke pembahasan mengenai screen on time dari Poco X7 Pro ini yang masih berhubungan dengan pembahasan keempat tadi. Overall saya bisa mendapatkan screen on time terbaik saya dari Poco X7 Pro ini adalah 7 jam. Itu pun saya gunakan ponsel ini untuk ngegame Genshin Impact kalau nggak salah selama kurang lebih 1,5 atau 2 jam seperti itu dengan game-game lainnya. Tapi biasanya kalau saya tidak gunakan untuk ngegame sebanyak itu, ponsel ini punya waktu standby yang lebih lama dengan rata-rata screen on time itu di angka 5 jaman seperti itu. Dan menurut saya itu sudah cukup oke lah untuk sebuah ponsel yang digunakan 2 harian dengan ngegame tipis kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih pengalaman mengenai baterai dari Poco X7 Pro saya selama saya menggunakan ponsel ini hampir 4 bulan. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai baterai di ponsel Poco X7 Pro ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar.